Singkat cerita, saat hari H, Lin Suya malah terkena demam dan Xiaoyan juga belum selesai dengan pelatihannya. So Sun-er dan kawan-kawan memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke pertandingan dengan setara pusing. Di sisi lain, Han Xian dan para anak buahnya juga menggunakan obat yang dijual oleh perguruan api untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat geger geden dimulai, Hujia yang maju pertama dan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun saat tiga lawannya maju bersamaan, dia mulai terlihat keteteran. Di sini Sun-er maju untuk menolongnya dan akhirnya mereka bisa mengalahkan ketiga musuhnya. Namun saat Han Xian turun tangan, Hujia dan Sun-er sudah mulai kelelahan dan akhirnya mereka berdua kalah melawan Han Xian. So di sini tinggal Hao Tian yang notabene tidak mempunyai kemampuan bertarung. So dia hanya bertahan menggunakan perisai 360-nya untuk mengulur waktu dan berharap Xiaoyan bangun dari pusingnya. Namun setelah perisainya dihajar oleh Han Xian dan para anak buahnya yang udah pada sehat lagi, akhirnya Hao Tian kehabisan Qi dan perisainya kembali ke wujud semula. Nah di sini seperti film-film yang lain, saat genting, Xiaoyan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menghentikan air terjun dan langsung mengabul-abul para anak buah Han Xian hanya dengan kentutnya. Dengan menggunakan pedang mistis beratnya, dia juga dapat dengan mudah mengalahkan Han Xian. Tidak berhenti di situ, Han Xian malah memakan banyak sekali obat buff yang membuatnya hampir seperti monster. Namun hal itu tetap tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dengan level kemampuannya saat ini. Setelah kemenangan perguruan api membuat mereka semakin kebanjiran orderan dan anggota mereka juga semakin banyak. Di sini Xiaoyan sempat mendatangi Han Xian dengan niat ingin meminta maaf dan menawarkan perdamaian. Namun malamnya, mengetahui semua anggota Han Xian beralih ke perguruan api milik Xiaoyan, membuatnya semakin marah dan dia menantang Xiaoyan lagi. Sialnya kali ini pertarungan mereka diketahui oleh guru Geye yang membuat mereka berdua harus mendapatkan hukuman kurungan selama beberapa hari. Lanjut di kurungan, beberapa hari bersama malah membuat mereka berdua menjadi akrab satu sama lain dan akhirnya Han Xian bergabung dengan perguruan api. Singkat cerita, setelah Xiaoyan bebas dari hukumannya, para murid dibawa oleh guru Han Feng ke sebuah menara pembakaran di mana menara tersebut berada di atas gunung berapi dan konon, seseorang menyegel ular api inti bumi di bawah menara tersebut. Menara tersebut mempunyai 9 kesulitan, 1 hari latihan di tingkatan paling rendah sama dengan sebulan latihan di luar. Namun sayangnya lantai bawah menara tersebut berada di bawah kekuasaan organisasi Bai bersaudara, Baichang sama Baisan. Di sini murid-murid yang tidak kuat akan panasnya menara itu dipersilahkan untuk keluar. Sementara sisanya, Xiaoyan dan Sun-er dan beberapa murid lainnya mencoba latihan di tempat itu. Di dalam, penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk mempelajari sebuah skill dasar tingkat rendah. Namun skill tersebut bisa berevolusi seiring kemampuan penggunanya, bahkan bisa melampaui skill legendaris. So pertama Xiaoyan harus mendatangi Baisan untuk meminta izin. Namun di sini tentu saja Baisan tidak membuang kesempatan tersebut untuk membalaskan kakaknya. Di sini diperlihatkan kekuatan Xiaoyan sudah hampir menyamai Baisan. Lalu di tengah pertarungan mereka, Han Xian datang dan akhirnya Xiaoyan dan Baisan setuju untuk melanjutkan pertarungan mereka di ring. Beberapa saat kemudian di sisi lain, Sun-er lalu mendengar rumor bahwa harga obat milik perguruan api meroket karena isu bahwa Xiaoyan, pembuat obat tersebut sebentar lagi akan mati karena melawan Baisan.
Jadi ceritanya karena penciptanya mati, obatnya bakalan jadi langka. Lalu scene berpindah ke Xiaoyan dan kawan-kawan yang lain yang sedang bermain dengan sebuah sayap-sayapan. Sayap apa-apaan, sayap kertas. Sayap tersebut bisa membantu mereka terbang menggunakan chi mereka. Namun di sini karena harga sayap kertas tersebut yang terlalu mahal, uang mereka hanya cukup untuk membeli sebuah sayap ayam diskonan yang udah rontok bulunya. Malamnya, karena merasa khawatir dengan Xiaoyan yang akan melawan orang terkuat di akademi, para anggota perguruan api mengadakan rapat untuk meminta Xiaoyan mengurungkan niatnya bertarung dengan Baisan. Namun tentu saja Xiaoyan tetap kekeh dengan keputusannya. Lalu setelah itu, dia kembali berlatih di menara pembakaran. Di sini dia membawa sayap ayamnya ke penatua obat. Ternyata, sayap ayam tersebut adalah salah satu sayap legendaris. Namun karena kondisinya yang udah usang, nggak bisa dicas konektornya, hanya ada satu cara yang mungkin bisa dilakukan. Yaitu pertama, Xiaoyan harus diinstal sebuah jurus turun-temurun milik perguruan bintang jatuh bernama Roh Api Tulang Dingin, di mana dia harus merasakan rasa sakit yang sangat Sampai-sampai beberapa hari pertama, dia ditemukan pingsan oleh guru Tengsan dengan 80% saluran chi-nya udah rusak. Karena guru Tengsan khawatir dengan apa yang dilakukan Xiaoyan, dia memberikan sebuah bunga untuk mengontrol chi apinya. Jadi intinya kalau instalan roh api tulang dinginnya sudah berhasil, maka bunga tersebut akan mekar. Proses latihan itu bertujuan untuk membuat semua aliran chi Xiaoyan benar-benar hancur dan berharap akan terbentuk kembali dengan saluran chi yang lebih kuat dan tahan terhadap api. Sampai-sampai di sini Xiaoyan ditemukan pingsan lagi di menara pembakaran, namun kali ini kebalikannya. Kondisi tubuhnya sangat dingin, kayak di Indomaret dingin. Hingga akhirnya tibalah jadwal pertarungannya dengan Baisan. Di sini Sun Er dan Bu Guru Rolin yang melihat Xiaoyan agak kurang fit juga sempat meminta Xiaoyan dan Bai bersaudara untuk menjadwalkan ulang pertarungannya. Namun mereka tetap kekeh untuk melanjutkan pertandingan itu. Baisan. Dan pada saat pertandingan dimulai, Xiaoyan hanya seperti menjadi samsak hidup untuk Baisan. Dia terkena serangan Baisan berulang kali dan bahkan Baisan mencegahnya terjatuh untuk terus dihajar habis-habisan. Di lain sisi, Xiaoyan yang masih merasakan sakit karena latihannya, tiba-tiba dia seperti bermimpi di sebuah padang salju di mana di sana ada penatua obat yang menanamkan tulang sayap ayam yang dibeli kemarin. Dia juga bertemu dengan dirinya sendiri saat masih kecil dan menyadari tentang kesalahan pola pikirnya selama ini. Lalu teringat perkataan Tengsan tentang tujuan hidupnya yang selama ini hanya untuk membayar cicilan ternyata salah. Dia menemukan jawaban untuk lebih mengendalikan hati dan keinginannya. Akhirnya Xiaoyan bisa lebih tenang dan fokus untuk menumbuhkan sayap api di punggungnya. Lalu setelah semua rasa sakit dan kesulitan yang dialaminya, Xiaoyan bisa mengalahkan Baisan dengan jurus Haji Purnya yang ternyata juga meningkat sangat drastis. So, dengan kemenangannya, dia menggantikan posisi Baisan sebagai murid terkuat di Akademi Jianan mulai saat ini. Setelah pertempuran itu, perguruan api milik Xiaoyan membuka semua tingkatan menara pembakaran untuk umum. Dan di lantai tertinggi, dia menunjukkan kepada Tengsan kalau bunga yang diberikannya sudah mekar yang menegaskan kalau Xiaoyan seperti sudah dilahirkan kembali dengan roh api tulang dingin di tubuhnya. Singkat cerita, beberapa minggu setelah pertempuran Xiaoyan dan Baisan, Akademi Jianan membuat acara tahunan yaitu acara perburuan di Gunung Monster Sihir. Tugas mereka, masing-masing kelompok dipandu oleh seorang guru untuk mengekstrak kristal dari monster legendaris. Semakin kuat monster itu, semakin hebat kristal yang diekstrak. Di sini Xiaoyan dan teman-temannya berada satu grup dengan Nalan Yaran yang dipandu oleh Bu Guru Rolin dan Han Feng.
Di tengah acara perburuan mereka bertemu dengan perguruan awan berkabut yang sedang mencari seorang wanita yang mengendarai seekor singa ungu yang telah memakan 5 orang anggota mereka. Lalu beberapa saat kemudian, wanita pengendara singa tersebut muncul seakan menantang mereka semua. Di sini semua orang mundur kecuali Xiaoyan. Melihat ada sesuatu di dalam diri Xiaoyan, wanita tersebut lalu pergi dari sana. Setelah kembali ke camp, Lin Suya yang notabene adalah anak dari keluarga pemburu, dia berkata kalau mereka tidak akan mendapatkan monster yang besar di daerah itu. Untuk mendapatkan monster besar, mereka harus pergi lebih jauh ke arah gunung. Lalu saat acara perburuan, mereka menjauh dari gerombolan dan pergi ke area yang lebih dalam. Di dalam perjalanannya, mereka menemukan jejak sesuatu yang kelihatannya sangat beracun. Mereka menduga kalau itu adalah jejak monster dengan level yang cukup tinggi. So mereka menyusuri jejak tersebut dan masuk ke sebuah gua. Dan bener aja, di dalam gua mereka menemukan belatung togel raksasa yang menjaga gua tersebut. Di sini karena panik, Xiaoyan dan Sun Er sempat terpisah dengan teman-teman mereka. Setelah sejenak memikirkan rencana, Xiaoyan lalu memancing belatung togel itu ke dalam lorong-lorong sempit dan membelah perutnya hingga belatung itu terjatuh ke sebuah jurang. Namun sebelum terjatuh, dari dalam perut belatung itu mengeluarkan sebuah box. Lalu Xiaoyan dan teman-temannya yang dari tadi AFK membuka box tersebut. Ternyata, di dalamnya ada seorang wanita yang sedang bersembunyi. Wanita itu mengaku berasal dari daerah sana. Namun beberapa saat kemudian, Sun Er merasakan hal yang aneh dengan wanita tersebut. Dan bener aja, di sini wanita tersebut dapat mengalahkan teman-teman Xiaoyan dalam sekejap. Dia memperkenalkan dirinya bernama Yuyun, seorang petinggi dari perguruan awan berkabut. Alasannya berada di dalam perut belatung togel tadi adalah untuk menyelinap masuk ke sebuah gunung yang dijaga oleh monster mistis yang katanya sangat merepotkan. Namun rencananya gagal karena belatungnya malah dipotong sama Xiaoyan. Namun di sini Mbak Yuyun melihat kalau Xiaoyan mempunyai doji api yang dapat membantunya melewati monster mistis tersebut. So dia meminta Xiaoyan untuk bertanggung jawab dan membantunya menuju gunung yang dimaksud. Singkat cerita, mereka memasuki gua dan di sini Mbak Yuyun menjelaskan kalau di dalam gua tersebut terdapat boneka monster mistis yang dapat membuat ilusi dan racun yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Dia juga berkata kalau doji api dapat membantu mereka menghalau racun tersebut. Namun di sini setelah beberapa jam berjalan, mereka merasa bahwa mereka hanya memutari gua tersebut. Dan di sini Xiaoyan mulai merasa kelelahan karena dia harus mengeluarkan doji apinya sepanjang perjalanan. Mbak Yuyun akhirnya memutuskan untuk memutari gua itu sendirian karena jengkel terhadap Xiaoyan yang dinilai tidak berguna. Namun tidak lama kemudian, terlihat Mbak Yuyun kembali lagi dengan tatapan yang aneh. Ternyata, dia sudah terkena racun halusinasi dari boneka monster mistis dan tiba-tiba dia berteriak lalu menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Xiaoyan yang melihat itu lalu berusaha menghentikannya. Namun Mbak Yuyun yang udah terluka parah akhirnya tidak sadarkan diri. Di sini Xiaoyan lalu membawanya ke sebuah gua kecil dan menutupi gua tersebut dengan batu untuk menghalau udara yang beracun masuk. Di dalam, Xiaoyan berusaha untuk mengobati luka Mbak Yuyun. Namun Mbak Yuyun malah menamparnya karena dianggap kurang ajar merobek pakaiannya. Singkat cerita, karena Xiaoyan hanya membawa obat nyamuk dan obat penumbuh rambut, dia lalu pergi ke cincin spasial dan berusaha mencari resep obat. Alhasil karena waktu SMA nilai pelajaran prakaryanya lumayan, dia berhasil membuat obat yang lalu diberikan kepada Mbak Yuyun. Beberapa saat kemudian, Mbak Yuyun mulai siuman dan mereka mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana. Di sini Xiaoyan membaca artikel di cincin spasial kalau makanan kesukaan boneka monster mistis adalah cula badak.
Beruntung ikat rambut Mbak Yuyun terbuat dari cula badak dan Xiaoyan langsung menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan boneka monster mistis. Akhirnya Xiaoyan dan Mbak Yuyun keluar dari gua tersebut dan terbang menuju gunung yang dimaksud. Konon di balik gunung tersebut terdapat harta yang luar biasa di dalamnya. Namun karena khawatir terjadi apa-apa dengan teman-temannya, Xiaoyan memutuskan untuk pulang sementara Mbak Yuyun melanjutkan perjalanannya.